Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Akhir Putri Daulay dan teman saya Rani Pratiwi, Shirley Safira, Panja Putri Devi Syakira Tambunan, dan juga Wiwin Rafianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar modal yang terdiri dari pengertian, instrumen, perbedaan saham, tujuan, pemain pasar modal, prosedur emisi, dan juga aktivitas pasar perdagangan. Dan kami juga akan menjelaskan tentang pasar uang atau pasar falas yang terdiri dari pengertian dan tujuan pasar uang, pengertian dan tujuan pasar falas, instrumen, dan juga pemagaran resiko atau hedging. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terbagi menjadi 5. Yang pertama, saham. Saham adalah bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kedua, surat utang atau obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat, exchange trade fund. Instrumen satu ini adalah produk reksadana yang berbentuk kontrak investasi di mana unit pernyataannya membeli di bursa efek. Yang kelima, turunan. Turunan adalah derivatif sebagai contoh dari instrumen pasar modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan saham dan obligasi dan juga para pemain dari pasar modal. Perbedaan saham dan obligasi. Terdapat beberapa perbedaan saham dan obligasi. Yang pertamanya itu saham merupakan bukti kepemilikan atas aset dari suatu perusahaan, sedangkan obligasi adalah surat utang perusahaan pada pemilik modal yang lengkap disertai dengan bunga dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, batas masa berlaku. Di saham tidak terdapat batasan waktu. Pemilik saham masih berhak atas keuntungan selama perusahaan tersebut masih berdiri dan selama pemilik saham tersebut masih memiliki surat bukti kepemilikan sahamnya. Sedangkan di obligasi memiliki masa berlaku yang tertera pada